Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hitler Lolo Tudang. Saya dari kelas teknik perminyakan C, NIM 2101043. Kali ini saya akan membahas tentang laporan praktikum saya, yaitu yang berjudul gerak peluru. Yang pertama yaitu tentang abstrak. Praktikum kali ini tentang gerak peluru yang bertujuan untuk belajar gerak peluru dari suatu benda. Percobaan ini menggunakan prinsip gerak lurus beraturan, gerak lurus berubah beraturan, gerak parabola, dan hukum 2 Newton. Alat yang digunakan pada praktikum kali ini adalah PET Projectile Simulation. Percobaan kali ini dengan menembakkan peluru dari rudal balistik yang serangkai dengan stop clock dan switch. Faktor yang mempengaruhi gerak peluru adalah besarnya kecepatan awal atau V0 peluru pada saat lepas dari peluru kendali balistik ini. Yang pertama, pendahuluan latar belakang. Gerak peluru merupakan suatu jenis gerakan benda yang pada awalnya diberi kecepatan awal, lalu menempuh lintasan yang arahnya sepenuhnya dipengaruhi oleh gravitasi, di mana lintasan yang dilalui peluru tersebut dinamakan trajektori. Gerak peluru tidak mempersoalkan hambatan udara, gerak bumi. Jadi, yang ditinjau dari gerakan tersebut adalah gerakan benda yang telah diberi kecepatan awal, dan gerakan tersebut adalah gerak yang tersebut telah bergerak dalam lintasan melengkung di mana hanya mempengaruhi gaya gravitasi gerak peluru. Kali ini saya akan membahas tentang tujuan dan permasalahan, yaitu yang pertama tujuan. 1. Memahami hubungan antara waktu peluru di waktu udara dengan kecepatan awal. Yang kedua, mempelajari gerak peluru dari suatu benda. Yang ketiga, memahami hubungan antara kondisi awal dengan lintasan peluru. Permasalahannya yaitu yang pertama, bagaimana kita menentukan tinggi maksimum yang dapat dicapai suatu peluru. Yang kedua, bagaimana cara menilai hambatan pada simulasi dengan menggunakan PET Mobile Simulation. Yang kedua, yaitu dasar teori. Gaya gravitasi terhadap peluru arahnya ke pusat bumi dan berbalik terbalik dengan kuadrat jarak dari pusat bumi. Setiap benda yang diberi kecepatan awal lalu diteruskan untuk menempuh suatu lintasan yang arahnya dipengaruhi oleh gravitasi yang bekerja pada dan juga dipengaruhi oleh gesekan udara disebut peluru atau proyektil. Karena gaya yang satu-satunya bekerja terhadap peluru dalam suatu kondisi yang diidealkan ini hanyalah beratnya sendiri, yaitu besarnya dan arahnya dianggap konstan, maka gerakannya diproyeksikan saja pada sepasang sumbu koordinat tegak lurus. Sumbu yang horizontal kita sebut sumbu X, dan yang vertikal Y, dan titik pangkal peluru mulai meluncur bebas. Kali ini saya akan menjelaskan langkah-langkah yang saya lakukan dalam melakukan metode percobaan. Yang pertama yaitu kita buka PET. Setelah kita buka PET, kita masuk dan kita buka lab. Setelah kita buka lab, kita lakukan uji tembak. Setelah itu kita lakukan pengukuran pada lintasan proyektil. Kita akan mengukur tinggi dan lintasan pada proyektil tersebut. Dan yang keempat, kita akan membuat tabel regresi diagram data terpilih. Dan yang kelima, kita tarik kesimpulan dari hasil dari analisa data, dan kita akan melakukan menghitung dan menganalisa data yang telah kita lakukan percobaan. Yang terakhir yaitu presentasi. Kita akan mempresentasikan data dan diagram yang telah kita lakukan. Jadi kali ini saya akan menunjukkan tata cara melakukan praktikumnya. Jadi kita tadi yang pertama itu buka PET. Setelah itu kita buka project simulationnya atau gerak proyektilnya. Setelah kita buka, kita set variabel-variabelnya yang akan kita pakai dalam praktikum. Yang pertama itu massa, diameter, percepatan gravitasi. Setelah itu hambatan udara. Setelah itu objeknya apa. Setelah itu kita set juga kecepatan awalnya dan tingginya sebesar 3. Jadi yang pertama-tama itu setelah kita set variabelnya, kita set dulu sudutnya. Jadi kelompok saya yaitu 37 derajat. Setelah di set, kecepatan awalnya yaitu 4 meter per sekon.
Setelah itu kita tembakan. Dan di sini dapat kita lihat lintasan yang berbentuk parabola, dan ini kita dapat ukur mulai dari waktu, jarak, dan tingginya dari sebuah titik lintasan tersebut, dan kita ukur titik akhirnya. Dan di sini kita dapat lihat waktunya yaitu waktu atau time-nya yaitu 1,7 second ya, dan range-nya 3,4 meter. Setelah kita melakukan percobaan tersebut, kita masuk lagi ke kecepatan. Kita naikkan lagi menjadi 8 meter per second. Kita tembakan lagi, dan kita dapatkan lintasan yang berbeda. Terus kita ukur lagi jarak maksimalnya, yaitu waktunya kita dapat dari diluncurkannya proyek sampai ke posisi awalnya, yaitu 1,41 second, dan jaraknya atau range-nya sepanjang 9,03 meter. Setelah itu kita lakukan terus praktikumnya sampai sampai kecepatan maksimum yang telah ditentukan, yaitu 28 meter per second. Setiap variabelnya yaitu dari 4 sampai 28. Setelah kita lakukan semua percobaannya di semua set yang telah ditentukan, kita catat datanya. Setelah kita catat, kita buat regresi data tersebut, dan kita dapat regresi linearnya. Dan regresi linearnya itu dapat menunjukkan hubungan antara variabel-variabel yang kita pakai itu, peningkatannya itu secara konstan. Nah, maksudnya secara konstan itu jika kecepatan awalnya bertambah, maka variabel tersebut atau variabel lain akan terpengaruhi mulai dari jarak, waktu, dan jaraknya, atau waktu dari jaraknya. Yang keempat yaitu hasil dan pembahasan atau analisa data. Pada analisa data kali ini saya telah menemukan data dan analisanya. Yang pertama yaitu kecepatan awal 4, waktunya 1,7 dan range-nya 3,4. Yang 8 1,4 detik, jaraknya 9,3, 12, kecepatan awalnya 12, waktunya 1,81 detik, range-nya 17,35 meter hingga seterusnya. Untuk kecepatan awal atur masing-masing sampai dari 4 sampai 28 meter per second. Untuk setiap kecepatan awal tembakan meriam diarahkan ke alat ukur yang ditunjukkan ke bawah pada posisi arah proyektil setelah proyektil ditembakkan. Setelah kita membuat analisa data, kita akan membuat regresi linear. Regresi linear ini merupakan teknik untuk menentukan garis yang paling sesuai untuk sekumpulan data. Teknik ini bertujuan untuk memberikan demonstrasi visual tentang hubungan titik data atau hubungan suatu variabel dengan variabel lainnya. Setiap titik data mewakili hubungan antara variabel independen yang diketahui dan variabel dependen yang tidak diketahui. Dalam hal ini, sumbu X merupakan variabel independen yang diketahui, sementara variabel di sumbu Y merupakan variabel dependen yang tidak diketahui. Variabel sumbu Y bergantung pada sumbu X yang mana memenuhi persamaan berikut. A1 dan A0 merupakan masing-masing gradien atau kemiringan garis pada titik potong garis. Dengan sumbu Y, A1 dan A0 dapat diestimasi dengan teknik persamaan sebagai berikut. Yang keempat yaitu pembahasan. Yang pertama, hasil setiap regresi membuktikan bahwa perubahan kecepatan awal pada setiap percobaan dengan sudut penembakan yang berbeda menghasilkan sebuah pola pertambahan konstan atau tetap terhadap waktu dan jarak dari proyektil di
ditembakkan sampai jatuh pada posisi H sama dengan 0. Yang kedua yaitu proyektil akan semakin lama berada di udara bila kecepatan awal diperbesar. Begitu pula sebaliknya dengan ketentuan jika H sama dengan 0, maka sudut awal tidak sama dengan 0. Hal tersebut diakibatkan adanya kecepatan awal yang terproyeksi ke sumbu vertikal dan mengakibatkan proyektil memiliki waktu di udara. Yang ketiga, proyektil akan semakin jauh jangkauan maksimumnya dengan makin besarnya kecepatan awal. Begitupun sebaliknya. Hal ini disebabkan adanya kecepatan proyeksi yang terproyeksi ke sumbu horizontal dan menyebabkan proyektil mengalami perpindahan. Yang kelima, kesimpulan dan saran. Kesimpulannya yaitu gerak peluru adalah gerak dua dimensi di mana melibatkan sumbu horizontal dan vertikal. Jadi gerak parabola merupakan superposisi atau gabungan dari gerak horizontal dan vertikal. Kita sebut bidang gerak peluru sebagai bidang koordinat XY dengan sumbu X horizontal dan sumbu Y vertikal. Percepatan gravitasinya hanya bekerja pada arah vertikal. Gravitasi tidak mempengaruhi gerak benda pada arah horizontal. Yang kedua, diameter atau ukuran proyektil juga tidak berpengaruh terhadap waktu dan jarak pada gerak peluru. Yang ketiga, begitu juga dengan jarak. Semakin bertambah kecepatan awal, maka jarak lintasan peluru juga akan semakin bertambah jauh. Yang keempat, massa benda tidak dapat mempengaruhi waktu saat peluru mencapai titik puncak dari suatu jarak jangkauan peluru. Yang terakhir, saran yang dapat diberikan pada percobaan praktikum seperti ini. Yang pertama, pada saat melakukan percobaan atau praktikum, PET maupun perhitungan harus diteliti agar hasil yang diperoleh sesuai dengan yang diinginkan. Yang kedua, sebelum memulai praktikum diharapkan membaca modul yang telah diberikan agar paham saat melakukan praktikum.